Tapi si Gubernur Lampung ketika Pak Jokowi mengumumkan bahwa ini akan diambil alih oleh pemerintah pusat pengerjaannya, Gubernur Lampung malah tepuk tangan. Aneh gitu. Kayak Bima. Dia udah kritik, kemudian kritikannya dijawab, akan diperbaiki segera, malah tetap nyinyir. Aneh gitu. Jadi antara warga, minimal salah satu warganya, dengan gubernurnya, ini satu frekuensi, satu karakter gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang gak tahu terima kasih. Jadi sepanjang hidupnya isinya cuma keluhan dan permintaan. Setelah permintaannya kita kabulkan, kita turuti, bukannya terima kasih, malah terus ngeluh lagi gitu, malah terus nyinyir-nyinyir. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Bima Yudho, seorang tiktokers warga Lampung yang sebelumnya mengkritik jalan yang rusak di Lampung. Karena ketika Pak Jokowi akhirnya datang ke Lampung dan kemudian memberikan jaminan bahwa semua jalan rusak di Lampung akan diperbaiki dan akan dimulai pengerjaannya bulan depan dengan anggaran mencapai 800 miliar rupiah gitu ya. Saya pikir semua warga Lampung akan berterima kasih, akan mengapresiasi langkah Presiden Jokowi. Ya setidaknya dengan video-video yang beredar, dengan sambutan antusiasme masyarakat di Lampung, itu sudah menunjukkan bahwa mereka sangat berterima kasih dengan kedatangan Pak Jokowi gitu. Tapi ternyata orang yang menyampaikan kritik terkait jalan rusak di Lampung, yaitu si Bima Yudho, seorang mahasiswa yang sedang berada di Australia gitu ya. Ternyata dia gak bisa mengucapkan terima kasih. Malah terus nyinyir. Malah terus nyerang-nyerang Pak Jokowi. Ini aneh gitu. Karena kan logisnya gitu ya, kalau ada kritikan dan kemudian direspon secara positif, di mana kritikannya itu kemudian diperbaiki atau dipenuhi permintaannya gitu. Itu kan mestinya dia ucapkan terima kasih dong, apresiasi gitu. Pak Jokowi sudah datang ke Lampung, sudah memberikan anggaran mencapai 800 miliar rupiah gitu ya. Masa iya Bima Yudho masih nyinyirin soal mobil presiden? Masih nyalah-nyalahin Pak Jokowi gitu. Karena solusi apa Pak Jokowi ini datang ke Lampung naik mobil sedan katanya. Harusnya naik pickup. Yang bener aja lah gitu ya. Masa presiden naik pickup? Apalagi Bima Yudho kemudian bilang bahwa ya Pak Jokowi ini kan bentar lagi pensiun katanya. Ya sekalian lah naik pickup terus kemudian ngampas jagung, ngampas beras. Biar gak gabut katanya. Bikin grup WA sama Sri Juli. Awalnya saya cari tahu Sri Juli ini siapa yang dimaksud gitu. Ternyata yang dimaksud Sri Juli adalah bapak ibunya. Jadi ibunya Bima Yudho ini bernama Sri, kemudian bapaknya Juli gitu. Nah Bima Yudho dalam videonya dengan entengnya dia bilang Juli juga bentar lagi pensiun sebagai PNS katanya. Ini terus terang saya nggak tahu gitu ya. Saya kan berteman dengan banyak orang di Indonesia ini gitu ya. Di luar negeri juga saya punya banyak teman gitu ya. Dari berbagai negara, dari berbagai daerah. Setahu saya, selama berpuluh-puluh tahun saya hidup di dunia ini, saya belum pernah menemukan ada seorang anak yang dengan entengnya menyebut nama ayah ibunya dengan singkatan Sri Juli. Saya ngelihat ini kayaknya nggak normal gitu ya. Nggak biasa gitu. Saya nggak tahu apakah mungkin di Lampung ada kebiasaan-kebiasaan yang berbeda yang mungkin saya belum tahu, saya nggak ngerti gitu. Tapi setahu saya, teman-teman saya di Lampung juga kayaknya nggak ada yang kayak gini. Ya karena kebayang gitu ya. Kalau ada anak manggil bapak ibunya dengan nama dan disingkat gitu. Sri Juli. Itu kayak AHY misalkan manggil SBY dengan Sus. Ya Sus kan bentar lagi juga sudah pensiun. Kebayang saya. Atau tiba-tiba Kaisang sama Gibran, wah janganlah, jangan dicontohin. Jadi saya terus terang kaget gitu ya. Kok bisa anak ini seaneh ini gitu. Jadi kalau bapak ibunya sudah tidak dihargai dengan sedemikian rupa, apalagi orang lain. Jadi wajar kalau kemudian si Bima ini
jadi kayak nggak tahu diri, kayak nggak tahu aturan, nggak tahu adab dan seterusnya gitu ya. Jadi wajar kalau kemudian dia menghina Ibu Megawati dengan sebutan janda gitu ya. Sekarang kemudian dia menghina Pak Jokowi dan nyuruh Pak Jokowi untuk naik pickup sambil ngampas beras dan ngampas jagung. Jadi ya memang apa ya, saya jadinya kasihan gitu. Awalnya saya pikir dia bagus lah sebagai mahasiswa yang bisa menyampaikan kritikannya, itu saya pikir bagus gitu. Saya bahkan sebelumnya mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Bima Yudho, tapi sekarang saya jadi kasihan gitu. Kayaknya anak ini ada masalah nih. Ya, karena kalau orang tuanya aja nggak dihargai, apalagi orang lain. Ya selesailah hidup kamu gitu ya, karena sekali kita nggak menghargai orang tua, ya kayaknya udah nggak ada apa-apanya gitu. Semua hidup ini kayak nggak ada gunanya lagi bagi saya gitu. Tapi ya sudahlah, itu urusan pribadi Bima Yudho dengan keluarganya gitu ya. Ya kita doakan agar ada perbaikan, agar ada perubahan gitu. Karena ya kasihan terus terang saya juga gitu ya. Saya ngelihat ini harus berubah. Ya, tapi ya nggak tahu lah, terserah dia. Tapi dari cara dia mengkritik soal Pak Jokowi yang menggunakan mobil sedan, mobil kepresidenan gitu ya, itu saya pikir dia nggak ngerti cara berpikir Presiden Jokowi gitu. Karena sebelumnya saya sudah pernah jelaskan bahwa ketika Pak Jokowi memaksa menggunakan mobil sedan di jalan di Lampung, itu sebuah pesan yang sangat jelas dan tegas sekali kepada Gubernur Lampung dan semua kita gitu, bahwa yang salah itu bukan mobilnya loh ya, yang salah itu jalannya. Bahwa kemudian mobil kepresidenan sampai error, sampai rusak atau indikatornya nyala, salah satu indikatornya nyala gitu ya. Yang salah sekali lagi bukan mobilnya, yang salah adalah ya jalannya. Kenapa jalannya kayak gini? Itu pesan yang coba disampaikan oleh Presiden. Dan di luar itu, kalau Bima Yudho tetap gak ngerti gitu ya, pada intinya Pak Jokowi juga menyampaikan kekecewaan, kekesalan, dan kemarahan. Tapi sebagai Presiden, beliau nggak bisa bilang tiba-tiba ini gubernur Dajjal. Nggak bisa gitu. Wah ini jalan-jalan Dajjal. Nggak bisa. Nggak bisa bilang gitu Pak Jokowi gitu. Makanya kemudian menggunakan cara-cara yang seperti ini dengan tetap menggunakan mobil kepresidenan, mobil sedan itu untuk tetap dipaksa melaju di jalan yang rusak. Gitu. Itu pesan yang sangat jelas terkait kemarahan yang coba disampaikan oleh Presiden. Yang tidak bisa disampaikan dengan bahasa-bahasa vulgar seperti yang dilakukan oleh rakyat jelata seperti kita semua gitu. Kalau kita sih bebas mau bilang apa, nggak ada gunanya juga kita. Ketika berkomentar itu kan orang juga nggak terlalu peduli gitu ya. Tapi kalau Pak Jokowi yang berkomentar, bahaya gitu. Makanya kemudian kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu adalah kalimat yang sindiran-sindiran gitu. Sampai bilang bahwa, wah jalannya mulus, sampai ngantuk, sampai tidur gitu ya. Itu kan bahasa-bahasa yang dilebih-lebihkan gitu ya. Bahasa sindiran, bahasa kemarahan sebenarnya. Nah, Bima Yudho sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa di luar negeri, kan mestinya ngerti gitu. Nah, kok ini malah nggak ngerti? Jadi apa yang dilakukan oleh Bima Yudho ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemuda yang nggak tahu terima kasih gitu ya. Ya karena kalau orang yang berakal, ketika dia dibantu, ketika kritikannya dijawab dengan positif, diperbaiki jalannya, ya mestinya dia terima kasih gitu. Tapi dia kayaknya memang nggak tahu caranya untuk menyampaikan terima kasih. Sehingga sekarang masyarakat atau orang-orang netizen dan banyak orang, termasuk saya yang dulunya sempat memuji langkah yang dilakukan oleh Bima Yudho dengan mengkritik jalan raya di Lampung, itu sekarang jadi nggak hormat sama sekali gitu. Kita jadi nggak respect sama sekali gitu. Wah, apa orang ini gitu. Ya, jadi sampai di sini gitu ya, yang mestinya ini bisa dimanfaatkan betul oleh Bima Yudho, sekarang jadi kayak udah selesai gitu. Karena emang mungkin bukan takdirnya gitu. Sesuatu yang memang bukan takdirnya itu ya jadinya ya kayak gini. Padahal ini adalah sebuah momentum yang sangat bagus gitu. Karena semua perhatian media sekarang kan ke Lampung. Sehingga semestinya ini dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan yang lebih besar lagi di Lampung. Nggak cuma soal jalan raya gitu. Ada banyak kan gitu ya, yang bisa kita perbaiki gitu kan. Ya tapi karena Bima Yudhonya orang yang sudah mengkritik sebelumnya dan kemudian menjadi orang yang paling kontroversial selama ini dan menjadi pusat perhatian banyak orang, sekarang tidak bisa mengapresiasi bahkan menjelek-jelekkan Pak Jokowi atau ngejek-ngejekin Pak Jokowi dengan bilang naik pickup aja, suruh naik suruh ngampas beras dan ngampas jagung daripada nganggur, daripada gabut katanya gitu ya. Orang jadi kayak nggak peduli lagi dengan Lampung setelah ini gitu, sehingga perbaikan di Lampung kayaknya hanya cukup sampai di jalan raya saja. Setelah itu ya wassalam. Setelah ini ya orang nggak akan terlalu peduli lagi gitu, karena ya orang-orangnya kayak gini.
ketika dibantu nggak bisa mengucapkan terima kasih, nggak bisa mengapresiasi gitu. Jadinya ya selesai, padahal potensinya luar biasa. Dan itu sangat disayangkan. Ya, tapi ya beginilah takdir gitu ya. Sebuah peluang yang berada di depan mata, luar biasa peluangnya, malah disia-siakan. Ya, tapi ya biarlah gitu ya, biarlah Lampung itu berkembang dengan caranya gitu ya, atau nggak berkembang sama sekali dengan caranya seperti yang dilakukan oleh Bima Yudho. Karena ya saya nggak mau menyamakan semua warga Lampung dengan Bima Yudho, enggak. Tapi ketika Bima Yudho menyatakan bahwa dia itu meminta agar Pak Jokowi naik pickup dan sebagainya, itu kan menunjukkan bahwa dia emang nggak pantas untuk dikasihani gitu ya. Udah dibantu bukannya terima kasih malah nyinyir gitu ya. Ya tapi ya begitulah, memang ada sebagian orang yang nggak tahu diri, setelah dibantu malah nggak tahu diri. Dan dari sini saya juga ngelihat ada satu kejanggalan, ada satu keanehan gitu. Karena gini, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 9 tahun terakhir ini kan luar biasa, pembangunan di mana-mana. Jalan desa itu kalau dihitung itu sudah ratusan ribu kilometer kalau nggak salah gitu ya. Jadi pembangunan itu sudah di mana-mana, merata di banyak daerah, bahkan jalan-jalan di Papua itu juga sudah dibangun sampai membelah bukit, membelah gunung gitu ya. Tapi dari semua pekerja-kerja besar yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, ternyata di Lampung yang jaraknya lebih dekat dengan Papua gitu ya. Jarak Jakarta dengan Papua atau jarak Jakarta dengan Lampung kan lebih dekat ke Lampung gitu. Ternyata jalan-jalannya masih serusak ini, sehingga saya jadi jadi berpikir selama beberapa hari terakhir ini, sebenarnya ini apa yang salah gitu ya. Kenapa jadi nggak ketahuan gitu. Kenapa pemerintah pusat nggak punya perhatian kepada Lampung? Padahal Pak Jokowi sudah hampir selesai gitu ya. Dan ternyata di Lampung sendiri menurut warga, bahkan ada yang bilang bahwa ini sudah lebih dari 15 tahun, ada juga yang lebih dari 30 tahun memang udah nggak pernah diperbaiki. Ada orang yang bilang bahwa saya sejak lahir, jalannya emang udah kayak gini. Gitu ya. Jadi kebayang nggak gitu ya, dengan kecanggihan tim Presiden Jokowi, dengan Pak Jokowi yang sudah belusukan kemana-mana di banyak daerah selama ini. Gitu ya. Kok bisa jalan di Lampung ini nggak ketahuan? Ini kan ajaib. Ini ada apa ini? Dan setelah saya coba renungkan dengan karakter gubernurnya yang lucu sekali, yang kayak badut. Karena gubernurnya lucu gitu. Jadi sama kayak Bima gitu kan. Pola pikirnya tuh aneh gitu. Ya karena ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa oke, karena ini gubernur tidak mampu, maka jalan-jalan yang rusak ini akan kita ambil alih atau dikerjakan oleh pemerintah pusat atau Kementerian PUPR gitu ya. Nah, mestinya pernyataan Pak Jokowi ini itu kan sebuah teguran bahwa gubernurnya nggak mampu, gubernurnya nggak siap. Mestinya kan sebagai gubernur dia kayak sedih gitu, dia kayak kecewa atau merasa gagal gitu kan. Mestinya kan kayak gitu. Tapi si gubernur Lampung ketika Pak Jokowi mengumumkan bahwa ini akan diambil alih oleh pemerintah pusat pengerjaannya, gubernur Lampung malah tepuk tangan. Aneh gitu, kayak Bima. Dia udah ngeritik, kemudian kritikannya dijawab, akan diperbaiki segera, malah tetap nyinyir. Aneh gitu. Jadi antara warga, minimal salah satu warganya, dengan gubernurnya, ini satu frekuensi, satu karakter gitu. Yang pemikirannya tuh aneh. Apalagi ketika gubernur ditanya sama Pak Jokowi gitu ya, gubernur Lampung ditanya, ini daerah mana ya? Dia nggak tahu. Gubernur Lampung nggak tahu. Kok bisa ini? Kok bisa seorang gubernur nggak tahu wilayahnya sendiri? Padahal wilayah itu didatangi oleh Presiden Jokowi, kan penting sekali gitu untuk dia tahu. Jadi kalaupun misalkan dia benar-benar nggak tahu, minimal dia belajar sebelum hari H gitu ya. Oh, Pak Jokowi mau ke sini, oke. Atau minimal dia bawa staf lah. Ini enggak. Ketika dia nggak tahu malah nanya ke warga, ini daerah mana ya, daerah mana ya? Kayak badut gitu. Dan kayaknya Pak Jokowi jengkel sekali kepada gubernur Lampung ini gitu. Karena nggak rasional, nggak normal juga ini gitu. Karena kalau kita gitu ya, sebagai orang yang berada di daerah, ya kalian semua lah. Kalau kalian berada di sebuah daerah, kan minimal kalian tahu tuh daerah wilayah kalian gitu. Kalau saya di Madura, ya saya tahu wilayah Madura. Jadi kalau disebutkan nama kecamatan, saya tahu tuh ada di kabupaten mana, letaknya ada di mana gitu ya. Kira-kira di utara atau selatan, saya tahu itu. Nah ini gubernur Lampung, seorang gubernur.
nggak tahu wilayahnya. Ini kan menunjukkan bahwa memang selama ini itu nggak ada perhatian sama sekali dari gubernurnya gitu. Jadi ya ini aneh gitu. Kok bisa terpilih gitu ya. Jadi dari Bima Yudho sampai Gubernur Lampung ini sama-sama anehnya sekarang. Dan lebih dari itu gitu ya, saya juga membaca komentar orang-orang yang mengatakan bahwa Gubernur Lampung ini pantas sebagai cawapresnya Anies Baswedan karena punya kemiripan katanya. Di mana Gubernur Anies itu melubangi jalan-jalan yang sudah bagus, sementara Gubernur Lampung membiarkan jalannya tetap berlubang. Sama-sama suka lubang. Tapi mohon maaf, bagi saya Gubernur Lampung itu masih di bawah kastanya, di bawah Anies gitu. Karena Anies itu masih lebih hebat gitu. Karena Anies di Jakarta, jalan yang sudah bagus dilubangi sama dia. Kalau Gubernur Lampung kan cuma naturalisasi gitu ya. Jadi naturalisasi sumurisasi. Di mana jalan-jalan dibiarkan berlubang, bersumur untuk menyerap air dari langit. Itu sesuai dengan Anies gitu. Jadi ya mungkin karena Gubernur Lampung nggak punya anggaran gitu ya untuk bikin sumur resapan seperti yang ada di Jakarta, ya sudah dibiarkan menjadi proyek naturalisasi. Sumurisasi, naturalisasi, apa sih? Itu ngadopsi Anies kayaknya. Jadi ya sama aja gitu. Jadi setelah Anies Baswedan ternyata ada juga gubernur yang lucu kayak Anies gitu. Meskipun tetap aja kelucuannya tetap lebih lucu Anies. Tapi semoga Nasdem nggak tahu ya. Kalau Nasdem tahu ini bisa jadi cawapres nih. Bisa the best is the best. Why not the best? The best. Bisa jadi cawapres ini kalau ketahuan Nasdem. Ya semoga Nasdem nggak tahu ya. Kalian jangan bilang-bilang lah ke Nasdem. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.